Studio Kemamakan Samarinda ingin menjelaskan tentang bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Marketing mix 7P sendiri terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Oke, baik, sebelum saya menjelaskan tentang marketing mix 7P itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing itu pertama kali dikenalkan oleh Eddie Jones pada tahun 1906 di University of Michigan. Kemudian di tahun yang sama pula dijelaskan oleh Simon Littman di University of California. Manajemen pemasaran selanjutnya dipandang sebagai ilmu distribusi dan pengajarannya pun semakin luas pada universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan dipandang sebagai advertising, marketing sudah berkembang lebih dulu pada paruh terakhir abad ke-19 melalui penerbitan buku-buku yang berhubungan dengan advertising. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan alat pemasar yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penting yang terdapat di dalam bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Faktor yang pertama adalah produk. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini tidak berwujud atau berwujud karena bisa dalam bentuk jasa atau barang. Suatu produk memiliki siklus hidup tertentu yang mencakup fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase penurunan penjualan. Penting bagi pemasar untuk memenuhi kembali produk mereka untuk merangsang permintaan lebih banyak setelah mendapat fase penurunan penjualan. Pemasar juga harus menciptakan produk yang tepat, membuat langkah strategi untuk memperluas produk saat ini dengan produk pesaing. Faktor kedua yaitu harga. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Harga merupakan komponen yang sangat penting dalam definisi bauran pemasaran. Ini juga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Harga selalu membentuk persepsi produk di mata konsumen. Selalu ingat bahwa harga rendah biasanya berarti barang inferior di mata konsumen karena membandingkannya dengan pesaing. Ada 3 strategi dalam penetapan harga utama, yaitu harga penetrasi pasar adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga rendah pada awalnya dan perlahan menaikkannya seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah harga skimming, harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang awalnya tinggi kemudian perlahan semakin turun seiring berjalannya waktu. Yang terakhir ada harga netral. Harga netral ini ditetapkan karena perusahaan meyakini bahwa produk atau jasanya belum dapat tersaingi oleh produk pesaing. Harga ini juga yang paling banyak ditetapkan oleh perusahaan yang ada sekarang. Selanjutnya adalah place atau tempat. Penempatan atau distribusi merupakan bauran yang amat sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli. Hal tersebut datang dengan pemahaman yang mendalam tentang target pasar perusahaan. Pahami mereka dari dalam dianggap menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling efisien. 3. Strategi distribusi, yaitu distribusi intensif. Perusahaan berusaha menyalur terutama pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai target konsumen. Kemudian ada distribusi eksklusif. Di sini perusahaan hanya berfokus kepada salah satu penyalur atau agen besar. Jadi dia memasarkan produknya hanya kepada satu penyalur itu saja. Selanjutnya ada distribusi selektif, di mana perusahaan berusaha memilih beberapa pedagang besar atau penyalur untuk mendistribusikan produknya di suatu daerah tertentu. Bauran selanjutnya adalah bauran promosi. Promosi sendiri amat sangat penting bagi perusahaan karena dari promosi tersebut perusahaan dapat meningkatkan brand atau penjualan suatu produknya. Tujuan dari promosi adalah untuk menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi calon pelanggan. Di sini ada 4 elemen dari promosi itu sendiri, yaitu periklanan, ada promosi penjualan, ada humas dan publisitas, dan ada alat penjualan lainnya. Banyak perusahaan besar yang telah tertarik pada pemasaran freelance melalui internet, salah satunya dengan akun Instagram atau Facebook. Selanjutnya bauran people atau orang. Maksud dari bauran people ini sendiri adalah orang yang berkaitan langsung dengan bisnis tersebut dalam artian karyawan perusahaan tersebut. Oleh karena itu penting untuk mempekerjakan atau melatih orang yang tepat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, juga untuk bisa memproduksi barang-barang yang terbaik untuk perusahaan.
Sistem dan proses organisasi mempengaruhi pelaksanaan layanan. Jadi, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki proses yang disesuaikan dengan baik untuk meminimalkan biaya. Bisa jadi keseluruhan sistem penjualan, sistem pembayaran, sistem distribusi dan prosedur, atau sistem langkah sistematis lainnya. Bauran yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik sendiri berkaitan dengan bagaimana bisnis atau produk tersebut dirasakan oleh pasar. Dalam sektor jasa, bukti fisik harus ada sebagai bukti bahwa layanan tersebut telah dirasakan oleh pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.